perspektif hukum, di mana saudara Edi sudah ditahan, itu kan harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas. Kenapa orang ditahan? Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Yang kritik pemerintah tuh bukan dia doang, banyak orang kritik pemerintah. Jadi jangan gara-gara kritik jadi musuh negara, nggak bener dong. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Saya memperhatikan omongan saudara Edi, nggak ada nyebut suku bangsa manapun, nggak ada. Cuma konteks wilayah Kalimantan gitu. Konteksnya adalah nggak usah musuhan, oposisi itu baik. Saya oposisi, catat saya oposisi. Sisi oposisi. Yang berbeda itu bukan cuma suku, bukan cuma agama, bukan cuma ras, pikiran. Bagaimana orang bisa mengadili pikiran coba? Semua ini karena framing. Dalam sebuah diskusi, Edi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Ternyata salah, tidak. Orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, kenapa nggak disukai? Orang mesti setuju apa? Orang mesti sama apa? Di iklim kayak begini masih berpikir seperti itu. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, orang berbeda-beda tapi yang penting jangan berpisah. Nggak boleh orang ditahan kalau tidak buat cukup alat bukti. Apa alat buktinya? Tentu kesalahan yang dilakukan. Apa? Tentang diksi? Nggak ada. Ada hukum mengatur untuk itu. Potensi konflik atau konflik itu kan tidak selalu semuanya pendekatannya itu hukum ya untuk melakukan konflik resolusi. Apalagi kalau ini kaitannya dengan pengelolaan ketersinggungan. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa jadi bahwa apa yang diucapkan itu memang niatannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung. Tapi kan kenyataan sosialnya itu memang sangat mudah sekali membuat kata-kata jin buang anak itu menyinggung. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan mengumumkan bahwa Edi Mulyadi resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan kini telah ditahan. Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun. Lalu sekarang diperiksanya Edi ini dasarnya apa? Karena kalau dikaitkan dengan istilah yang sifatnya satir, merupakan sindiran atau kiasan tentang jin buang anak, itu tidak ada hukum yang mengatur untuk itu. Siapa yang bisa menunjukkan saya pasal berapa di ayat berapa yang menyatakan bicara tentang jin buang anak itu salah, mesti dihukum? Kan tidak ada. Dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan beberapa bukti. Pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum.
Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi tetap tegas dengan statementnya menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Pasalnya, Edi menilai uang untuk membangun IKN bisa dipakai untuk kepentingan lain. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Saya tetap menolak IKN. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyatakan dukungannya atas penetapan ibu kota yang baru pada Minggu malam. Dukungan juga datang dari warga suku Pasar Balik, suku asli yang menetap di kawasan Sepaku Semoi atau kawasan titik nol pembangunan IKN. Mereka menyatakan menolak segala upaya menggagalkan pembangunan IKN dengan sikap dan narasi yang melecehkan masyarakat Kalimantan. Selain itu, Forum Adat Dayak juga mendukung penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru. Agar menjaga semangat kesatuan negara Republik Indonesia. 5. Menyatakan dan mendukung serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Untuk masyarakat Dayak Kalimantan Timur dari Mahulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dari Pasir, Samarinda, hampir rata-rata mendukung semua. Nah, karena saya juga mengkoordinir dari Porda Bersatu, jadi komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sini, semua mendukung adanya IKN di ibu kota negara ini. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Tetap pada prinsipnya. Jadi tadi malam kami juga ada pertemuan perwakilan masyarakat adat dari 5 provinsi Kalimantan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat adat itu terwakili semua tadi malam. Tetap kami berkesimpulan proses hukum adat itu tetap harus diberlakukan. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata tak salah, tidak. Agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk dijatuhi hukum adat. Adel kata Lino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Brigjen Ramadan menjelaskan pemeriksaan Edi Mulyadi berlangsung sekitar 6 jam yang berakhir pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan terhadap Saudara M sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Ia diperiksa sebagai saksi dengan memperhatikan beberapa bukti serta 55 saksi yang terdiri dari 37 saksi dan 18 saksi ahli. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti, pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang. Mengapa? Supaya saudara Edi ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini. Mungkin diakui saja bahwa ini bagian dari kecerobohan komunikasi, dan wajar saja bahwa permohonan maaf ya, walaupun bisa saja dijelaskan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk melukai ya, saudara-saudara kita, tetapi di sisi lain juga harus diakui menurut saya bahwa kata-kata itu tidak tepat. Para saksi ahli tersebut merupakan saksi ahli bahasa, sosiologi hukum, pidana, ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum.
Oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered, seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini.